Tapi kita juga sekarang bisa Bapak. Terakhir aku pernah sempat kehilangan HP tuh. Terus Apa? terakhir hari Rabu kemarin kan aku jalan-jalan ke Bandung gitu ya. Aku kehilangan HP, aku lupa. Terus seharian tuh ya aku nggak pegang HP. Aku pikir HP ku dicuri orang karena lagi di abis sholat subuh lah di rest area aku tersadarnya. Terus sama suami dideteksi pakai alat. Suami kan paham ya yang kayak gitu. Suami lagi di Padang posisinya, dia bisa mendeteksi ternyata ada di ini bersama saya, ada di mobil parkiran. Kan saya waktu itu saat itu lagi di Taman Langit ya, di telepon. Itu ada di parkiran Taman Langit mah katanya gitu. Hah? Berarti ternyata masih nyempil di ini di mobil, nyempil di kolong ke di sela-sela gitu HP saya. Cuman karena ke silent kan jadi nggak kedengeran pas waktu ditelepon. Tapi alhamdulillah kedeteksi sama suami gitu. Akhirnya ketemu gitu. Nah, itu hati-hati. Itu berarti disadap sama bojomu, HP-mu, hati-hati sampai ya. Enggak, Bu. Gak bisa Enggak. maju-maju. Itu ada yang untuk kita-kita, untuk suami, istri, anak, dan keluarga itu ada. Wah, Itu iya. ada itu. Anak kita ada di mana, istri kita ada di mana, suami ada di mana, itu ada itu. Yang Iya, iya ada. nomor-nomor keluarga itu ada. Ibu mau kemana nih? Ke pasar, ke ini terdeteksi oleh suaminya, ada itu. Tapi yang pelaku-pelaku kejahatan ini, kalau dalam kalau keadaan ini kan, Mama Her tadi kan on ya. On tuh mudah, tapi yang penyidik punya itu walaupun mati diganti dengan kartu, diganti dengan apa itu bisa. Kalau seandainya nggak ada internetnya juga bisa, Mister J. Bisa, nggak butuh internet kamu kan, yang internetnya kan yang dari sana. Oh iya iya. Makanya Lebih banyak canggih ya. bukan, nah itulah satelit kan. Iya, iya, iya. Loh, mana Sekarang Budi? itu zaman canggih loh. Loh, mana Budi nggak tiba-tiba hilang? Hmm, Total mungkin. Budin, Wah, kemana ini? Waduh, nggak Oh iya, Pak, teman. kalau yang kasus Indramayu Bapak, menurut Bapak bagaimana itu? Kan dia teriak-teriak, saya tidak bersalah, bukan pelakunya gitu. Tapi kan faktanya ada sidik jari terdakwa itu bagaimana itu Bapak, menurut Bapak? ya, ntar. Jadi gini, Mental. ya, Gimana, Bun? dia Mental. bisa dia bisa mengatakan dirinya tidak bersalah. Dia bisa, tapi kalau orang lain mengatakan kamu ada di situ karena ada sidik jarimu kan begitu kan? Hmm. Nah, Yang saya tahu. tunggu dulu bentar ya. Ini model serius nih. Ada sidik jarimu di situ. Sama juga. Nah, kalau dia bisa menjelaskan kenapa ada sidik jari kamu ada di benda ini, kan gitu. Ya kan? Keberadaan keberadaan dia atau adanya sidik jari itu di tempat itu bukan berarti dia pelakunya. Ingat itu. Jadi yang namanya tersangka itu, nih dengerin nih. Yang namanya tersangka itu orang, satu ya, orang yang karena perbuatannya, ya ini berarti perbuatannya kan? Oke, satu. Yang kedua, ada orang yang karena keadaannya. Oke. Nah, yang keadaannya inilah yang jadi yang dijadikan sebagai tersangka ini. Contoh, contoh ya, Budin ya. Hmm. Aku, aku, Budin orang paling dekat dengan saya. Aku tahu-tahu tertusuk pisau di dada saya. Tidak ada orang lain kecuali Budin. Kebetulan Budin pengen menolong saya, tapi Budin nggak tahu caranya. Tiba-tiba peganglah ini pisau yang tertancap di dada saya. Ada sidik jari di situ. Adalah sidik jari.
pas megang pas megang sidik jari ini, pas megang pisau ini, datang polisi. Aku yang dituduh. Ya, Budin yang dituduh. Itu Kayak namanya di film ya. karena keadaannya. Budin tidak bisa mengelak karena itu. Meskipun Budin tidak melakukan, bukan karena perbuatannya, tapi karena keadaannya. Gitu ya Budin ya. Mm-mm. Tapi Budin ini tidak bisa. Terus kita bilang, ini Budin buktinya pegang pisau. Berarti dia yang melakukan. Tidak bisa, Budin silahkan jawab. Kan begitu? Ada hak jawab. Anda berada di situ dan Anda memegang pisau. Apa yang Anda lakukan? Kan begitu ya? Saya sebenarnya datang ke situ bersama dengan ini, bersama dengan itu, bersama dengan ini. Tujuan saya itu menolong, membantu dia. Tapi kan saya kan tidak tahu nih karena pisau nancap itu akhirnya ada sidik jarinya di situ. Kecuali kalau tidak ada jawabannya itu yang repot. Nah, sama yang terjadi di Indramayu. Kenapa ada sidik jari kamu di situ? Ada jawabannya sebenarnya orang ini. Tapi kan jawabannya tidak pernah dipakai. Itu masalahnya itu di situ. Ada memang sebelumnya dia ada di situ. Sesudahnya dia ada di situ, tapi bukan urusan dengan mati-memati. Kalau memang ada sidik jari dan bahkan pelakunya sendiri pun mengakui bahwa tidak ada orang itu. Contoh, hari ini aku ada di meja ini kan, ya nggak? Hari ini aku ada di meja ini. Artinya apa? Sidik jariku ada di meja ini kan? Di sini aku keluar. Tapi isi laci ini hilang. Kemudian saya datang lagi di tempat ini lagi. Otomatis sidik jari saya ada kan? Tapi apakah isi laci itu yang ngambil saya? Contohnya begitu, ini contoh. Sepanjang adanya sidik jari itu bisa Anda ceritakan. Banyak kok sidik jari itu banyak nempel di mana-mana. Tapi ada ceritanya semua. Tidak lantas ada sidik jari apakah terus dia pelakunya? Tidak. Gitu. Makanya tadi kalau Bang Mahir nanya begitu, tinggal yang punya sidik jari itu ditanya, yang punya sidik jari itu diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Jangan penyidik itu mengatakan bahwa pokoknya tanganmu ono ning kono. Lah, gableh jenenge kuwi. Sama Kolis, kamu bisa naik dulu Kolis. Kolis, kamu bisa naik nggak gabung dengan saya, Lis? Saya nggak tahu ya, ini itu. Jadi itu yang memberatkan si terdakwa hanya karena ada sidik jari aja, Bapak? Ya, yang membuat dia menjadi tersangka itu karena penyidik mendapatkan hanya berbekal sidik jari. Itu akan lemah, bisa dijawab kalau itu. Ya masih lemah ya Bapak, sidik jari berarti ya? Lemah, kecuali kalau didukung dengan keterangan lain yang relevan, nah itu baru. Dan saksi-saksi mungkin ya Bapak? Ya, makanya sekarang dia bertahan tuh. Makanya dia sekarang bertahan. Saksinya Prio atau siapa namanya itu, hadirkan. Apakah dia melihat saya pada saat kejadian? Apakah waktu kejadian itu saya melakukan? Si Prio sendiri mengatakan bahwa tidak ada dia loh.
Kalaupun toh ada, bingung lagi tuh pertanyaan berikutnya. Kalau misal dipaksakan, pokoknya kamu ada di situ. Lah peranku opo? Yang tak lakukan tuh opo? Kalau dia bukan bun-bunnya, dia bingung. Orang itu kalau orang tidak itu bingung. Kalau dituduh itu bingung. Misalnya saya ini, ada yang kasusnya Vina itu kan aku tuh sampai muter-muter kepala saya. Bagaimana bisa? Oh, katanya habis minum, katakanlah oke lah minum semua. Apa yang minum semua itu burungnya ya berdiri semua? Ya kan tidak mungkin. Kok semuanya memperkosa semua? Iya kan? Apakah ini katakanlah, ini contoh aja, ini saya bilang saya yakin bukan dia. Ini hanya melihat dakwaannya aja. Ada yang satu berkeinginan. Apakah keinginan saya itu ya satu kelompok itu sama semua? Kan tidak mungkin. Itulah yang terjadi tuh. Jadi sesuatu itu kan harus dipadukan. Sekarang dia ada di situ, betul. Ada sidik jarinya, betul. Terus kamu tuduh apa? Kamu tuduh bun-bun. Terus apa yang saya lakukan? Dengan apa yang saya melakukan? Barangnya itu barang siapa? Bingung itu. Bukan hanya, kamu pokoknya ada di situ. Iya, tapi aku ngapain? Aku ngapain? Kamu membunuh. Bagaimana cara aku membunuh? Ditusuk. Bagaimana aku nusuk? Aku nggak tahu tusuknya di mana. Entar di situ ini ada yang, makanya harus ada persesuaian. Terdapat luka tusuk di bagian dada. Kemudian ada pengakuan, kamu nusuk bagian mana? Kaki. Ya nggak ketemu. Yang ketemu harus pengakuan, fakta, bukti itu harus ada persesuaian, nggak mudah itu. Begitu. Nah ini yang menarik nih besok nih kalau rame nih. Yang menarik adalah kalau itu mulus-mulus saja nggak mungkin ada kaki patah itu. Karena ada kaki patah itulah ada pemaksaan. Sementara kalau ditelusuri jejaknya ini ya, ini hutang sama siapa, berhutang sama ini yang memberikan uang yang ini, ya kan? Apa hubungannya dengan dia? Nggak ada. Kalau nggak ada hubungannya nggak bisa dikait-kaitkan. Sama dengan ya, anunya Budin kemarin, diambil dari polsek sebelah, kemudian dikait-kaitkan dengan ini, nggak bisa. Tapi kan dipaksakan ya jadi seperti itu. Ngono lo Mama Her. Iya Bapak, padahal katanya ada saksi juga mengatakan bahwa dia pada saat kejadian itu yang berdekatan lah waktunya. Itu sempat pikir sama terdakwa katanya, tapi dia lihat backgroundnya tuh di rumah terdakwa gitu, nggak di rumah korban gitu. Jadi nggak relate banget, bertentangan. Ya, ya. Makanya nanti kalau dia tidak melakukan, jangan hanya kata-kata. Nih, saya juga kan sudah, loh kok nggak ada wajahku. Saya sampaikan dalam narasi saya itu, Tony ini tahu bahwa bukan dia, tapi bukan dia itu harus ada orang lain yang mengatakan atau harus ada bukti lain yang membuktikan bahwa bukan dia. Orang bisa saja pelaku-pelaku kan tidak ada mengakui kan, tidak ada yang mengakui. Oke, tapi harus ada fakta dan bukti. Itu yang benar. Aku tidak ada di situ. Aku tidak melakukan. Aku tidak ada di situ karena aku pada saat itu bermalam di rumah mertua saya. Silahkan tanya sama mertua saya. Mertuanya datang. Ya, menantuku tidur di rumahku. Bahkan tidur di depan televisi aku lihat sendiri. Ah, nggak bisa dituduh itu. Alibinya nggak masuk.
Iya kan? Betul, betul. Ah, Artinya memang ada pemaksaan ya, Bapak ya. Ada tersangka sesungguhnya gitu, mungkin dia ya kan yang sudah jelas sebenarnya ini. Rangkaiannya sudah jelas. Ini yang menyuruh, ini yang melakukan, ini yang menguburkan kan sudah jelas sebenarnya. Nggak ada orang ini, nggak ada. iya, iya, iya. Betul. Nggak ada orang ini tambah-tambahan sendiri ini. Nah, orang yang menyuruh ada, orang yang melakukan ada, orang yang menguburkan ada. Terus perannya dia apa? Bingung sendiri kan? Akhirnya rame di media. Nah, kalau pengungkapan itu kan rame di media. Kami telah berhasil mengungkap dengan 5 pelaku. Dengan kronologis masing-masing memiliki peran. Nggak usah terkenal-terkenal kalau hanya memaksakan orang. Gitu. Ini kalau Budin itu peduli dengan kasus kasus Cirebon. Kalau zaman itu ada media mungkin ya nggak begini. Dan ini aneh. Ketika perbuatannya nggak jelas tapi vonisnya itu rata semua seumur hidup tuh nggak jelas itu. Itu sangat aneh itu. Itu adalah ada sesuatu yang pada saatnya akan terungkap itu Budin. Betul. Tersangka yang lain loh Bapak, mereka memang Bang Maksi, memberatkan kah keterangan? Bang Maksi, sini Bang Maksi. Ini loh Bang Maksi. Ada dari DPR nih langsung bersuara Bang Maksi. Mantap nih Bang Maksi. Bang Maksi sudah dengar belum? Halo Bang Maksi. Ya, Mr. Ji, selamat malam. Assalamualaikum. Juga teman-teman di room. Waalaikumsalam. Salam hormat Iya, Bang Maksi. Mbak Cantika, Mbak Mo, siapa nih? Mbak Mom ya. Juga Mbak Orin. Di mana Mr. Ji? Ini ada berita baru. Apa lagi nih? Ini DPR Komisi 3 desak Polri dan Kejagung usut kejanggalan kasus Indramayu. Ini dibacaan baru Ya, malam ya, ini. Oh, udah ke Komisi 3 ya Mr. Ji? Atau mereka udah, ini setelah berita masuk atau mereka sudah menghadap Komisi 3? Ya setelah Mr. Z bicara sama Bang Maksi dong. Oh, siap Mr. Ji. Iya, karena ada kejanggalan itu yang bukan Iya, iya. saya pelakunya. Kaki saya dipatahin. Nah, dipatahin. ini. Iya, betul. Bang Maksi, ini kan baru kita bicarakan beberapa waktu yang lalu kan ini baru nih. Malam ini loh Bang Maksi tuh. Oh, baru betul-betul ya, update ya? Update itu loh baru itu ada tulisannya itu Wih, Sabtu Iya, 0. iya. Wih, mantap Mr. Ji, ini kalau memang Komisi 3 desak Polri, kemudian Kejagung, usut, biar tuntas nih. Nih kita kasih tahu nih teman-teman. Teman-teman lihat VT saya itu ngeteknya kemana saja. Itu satu. Kemudian diuploadnya di mana? Silakan dicari itu VT saya itu. Ngeteknya itu pasti Komisi 3, nguploadnya ada di kantor DPR RI. Itu Mr. Ji, waduh, Mr. Ji udah. Ya bukan saya sih, tapi kata banyak kalau gini menyuarakan begitu itu caranya seperti itu Bang Maksi. Iya, Mr. Ji. Apalagi kita yang kita suarakan ini kebenaran Bang Maksi. Sepakat Mr. Ji. Iya. Apalagi Mr. Ji ini wong cilik ini Mr. Ji, rakyat kecil, rakyat miskin ini, aduh. Kalau memang benar dia bukan pelakunya lalu dipatahin Mr. Ji, ini harus kita lawan Mr. Ji. Makan.
Papi aku kan beli 4 ton minggu Eh, pakai uangku sendiri. Papi kok makan 2? lah pakai uangmu sendiri tuh uangmu tuh siapa yang ngasih? Aku Loh, anak itu yang ngasih ya bapak. Oh, makan minyak kok nggak boleh. Oh, ini loh anakku nih. Eh, aduh. Ya Bang Maksi, jadi ada dua berita yang bagus ya. Hmm. Kita sudah kita sudah ulas semua sebenarnya. Yang pertama ini ada informasi adanya DPR yang ini. Kemudian yang kedua adanya kasus yang di Pekanbaru itu yang ada di CCTV yang ramai di media sosial itu. Oh iya iya iya. Itu Yang pelakunya iya. terungkap semua Bang Maksi. Mm-mm. Ter- Yang mm-mm. terungkap dan tertangkap Bang Maksi. Iya iya. Mr. Ji izin. Ya, Yang silakan. Indramayu kebetulan saya belum ngikutin. Mungkin Mr. Ji minta tolong kronologis sedikit singkat saja itu bagaimana sih yang Mr. Tony ya Ya, pengacaranya itu pembunuhan keluarga kapan itu Mr. Ji sebetulnya? Saya belum sama sekali blank oh ini. kejadiannya. Oke, Bang Maksi. Jadi kejadian ini Bang Maksi, namanya kasus pembunuhan kan. Mm-mm, mm. Ini nampaknya kayaknya itu bukan pembunuhan biasa, tapi pembunuhan berencana. Ya, Ini orang yang dibunuh ini punya utang. oke. Utangnya sama si A. Ya, Si A ini jengkel sama si orang-orang ini. yang utang sih. Ya, kemudian mengutus dua orang. Mm-mm. Mengutus dua orang melakukan pembunuhan. Oh langsung bukan lagi dulu. Ya ini kan aku kan cerita singkatnya. Kalau saya cerita Oh, panjangnya kan oke bisa siap. sampai subuh nih. 86. Itu kapan itu dulu? Biar saya tahu dulu kira-kira bulan apa. Nah, pertengahan pertengahan 2025. Tahun lalu. Oke, oke. Ya, terus ditangkaplah ini pelakunya. Oke. Kemudian karena ini 5 orang, minta tolonglah ini sama sama 2 orang yang lain untuk membantu menguburkan. Jadi bukan membantu pembunuhan, bukan. Mm-mm. Jadi ada yang menyuruh, ada yang melakukan, ada yang membantu untuk menguburkan. Sebenarnya ini clear, ini 5 orang nih clear. Saya. Tar dulu, Mr. Ji. Tadi kan si A tadi nyuruh 2 orang Ya, ya, nyuruh 2 orang melakukan bun-bun nih, ya. 2 orang ini. Berarti yang 5 orang ini beda lagi dengan 2 orang ini. Kelompok beda lagi. Yang ngubur. Yang ngubur ada hubungannya, ada kaitannya. Ada kan tadi kan si A nyuruh kepada 2 orang nih. Ya, Oke, untuk melakukan itu tadi. ya. Nah, yang 5 orang lain, 5 orang ini Bukan yang ngubur. 5. Satu ini yang punya utang, yang memberikan utang. Mm-mm. 5 itu yang mati. Oh, aduh. Aku 5 tuh. Buset. 5. Jadi yang utang suaminya, terus Oke. istrinya, Yes. apanya lagi, terus 2 anak-anak. Oh, pelakunya 2 orang ini yang disuruh. Pelakunya 2 orang ini. Oke, I see. Terus? Nah, karena tidak mampu supaya cepat barangkali nguburnya, dibantu sama 2 orang yang lain. Ini semua sudah jalan semua ini. Orang lain lagi, bukan yang 2 tadi ya, yang bun-bun tadi ya. Nggak mampu dia minta tolong lagi si yang bun ini minta tolong orang lain lagi. Oh, oke. Jadi berlima. Jadi berlima. Kuburlah itu, Pak. Itu dia. Nah, ini orang tidak tahu menau, tapi ada sidik jarinya di TKP. Hmm. Karena dia mengatakan bahwa masih normal ini, masih normal. Itu dia memang datang ke situ gitu loh. Oh, karena penguburan. Iya,
Iya, karena tidak ada urusannya dengan ini. Dia datang situ. Nah, sidik jarinya ditemukan. Karena sidik Oke. jarinya ditemukan, maka kamu ada Oke. di situ. Pasti kamu Ah. ikut sama-sama mereka. Nah, celakanya lagi, saksinya dia ini Hmm. Hmm. ada kan berkas kan diseprit kan. Split ya. Nah, saksinya dia ini adalah orang yang membantu menguburkan. Yang 5 tadi. Ya, Oke. dia yang saksi tadi mengatakan bahwa tidak ada orang ini gitu loh. Oke. Itu di luar persidangan itu mengatakan bahwa ini tidak ada ini. Nah, ketika persidangan orang itu yang harusnya itu kan sebagai saksi toh, Ya, ya. Heeh. sebagai saksi kalau dia itu ditahan artinya wewenang jaksa kan. Ya. Jaksa nggak hadirkan, ada apa? Ngono lo ceritanya. Oh, si saksinya ini. Waduh. Mas tadi saya Padahal masuk. Sorry Mas Eri, saya mau lihat tadi sidik jari. Nah, sidik jari ini di TKP. Berarti di TKP dong maksudnya, sidik jarinya. ya di rumah itulah. Kan Oh, TKP-nya kan rumah di toh. rumah. Oke. Dia datang berarti Mr. G si orang ini yang ke TKP itu setelah kejadian berarti. Setelah kejadian, pokoknya Oh, nggak ada hubungannya dengan perkara inilah. dua hal berbeda lah, dua Dua hal hal yang yang berbeda. berbeda. Karena ada juga video call. Video call itu namanya video call kan ada latar belakang toh. Iya, iya, iya. Video callnya itu nggak di rumah itu gitu loh. Beda lokasi. Beda lokasi Satu gitu. lagi Mr. G, pada Ya, saat dia ke situ, apa tujuannya si ini yang diduga ini, yang dituduh lah, dia ke sana ke TKP setelah kejadian, apa ada bu- hubungan bu- keluarga? saya tidak tahu setelah kejadian atau sebelum kejadian. Intinya pada saat masih baik-baik saja itu dia ke situ karena berdekatan lah, Oh, tetangga. tetanggaan. Tapi nggak ada hubungan dengan Iya, kayak utang iya, iya. piutang nggak ada. Yang ada utang piutang itu yang tadi yang menyuruh tadi. Oke, oke. Jadi pertanyaan besar begini, Mr. G. Apakah cuma karena sidik jari itu kemudian dia dituduh sebagai tersangka? Benul. Oh, oke, oke. Waduh. Ini Mr. G harus kita kupas tuntas nih, Mr. G. Nah makanya sayang sekali kalau teman-teman semua menyia-nyiakan pembicaraan ini karena tidak aku bilang tadi sama Bu Din, saya bilang sidik jari itu tidak menentukan orang itu berbuat karena namanya tersangka itu karena perbuatannya dan karena keadaannya. Mm-mm. Bisa saja dituduh tapi bukan dia yang melakukan. Bu Din Iya, tadi dada saya itu tertancap pisau. Bu Din mau nulung saya, narik iya. pisau itu. Sidik jari nampil. Sidik jari nempel. Mm-mm. Diperiksa lah sidik jarinya siapa ini, Bu Din. Bu Din tersangka dia karena keadaannya. Oke, misteri. Aslinya misteri tidak ada satu orang saksi pun yang menyatakan bahwa si anak ini yang digambar ini melakukan perbuatan itu. Gak ada. Hanya Waduh, hanya sidik jari aja. hanya sidik jari. Waduh, luar biasa nih misteri. Dan kan biasa kan namanya pengakuan ini sesuai dengan pengakuan kan. Iya, iya. Dia itu tidak mengaku. Karena tidak mengaku itulah sehingga kakinya patah. Baru ngaku. Ya mau apa lagi? Mungkin ya udahlah Pak, begitu mungkin. Jadi ini namanya Nah, karena Mr. G. ya Berarti Mr. G ada namanya ini dugaan yang sangat kuat ya, dugaan sangat kuat. Penyidik memaksa untuk melakukan pemerasan pengakuan, ini namanya pemerasan ya pengakuan Mr. G. Ini ya pemerasan ya pengakuan. ya.
Pemerasan pengakuan Mr. G. Ya inilah yang saya bilang tadi bahwa tidak profesional. Satu lagi Mr. G gini loh, apalagi di tahun 2025 Mr. G. Kan KUHP baru dan KUHP baru kan 2025 Mr. G. Ya, Kok kan ini kan sudah beda Mr. G. KUHP yang baru Mr. G. Ini teman-teman harus paham ya, dan KUHP yang baru itu filosofi sudah jauh berbeda dengan KUHP yang lama dan KUHP lama Mr. G. Filosofi berbeda. Apa filosofinya Mr. G? Kalau yang lama memang itu konsepnya dibentuk untuk seolah-olah kalau ada tindakan diduga tindak pidana nih, pelaku, bahkan sudah ada saksi lah. Kalau ya filosofi lama Mr. G memang musuh negara. Ini harus bagaimana caranya dihukum berat, bagaimana cara didorong ini agar supaya ini musuh nih. Itu yang baru, yang lama Mr. G. Tapi kalau yang baru dia udah bergeser Mr. G. Ini sudah jelas-jelas pelaku ya, ada saksi yang kuat ya, ada bukti permulaan dan bukti yang cukup lah ya. Katakanlah itu. Mereka sudah dianggap lagi sebagai musuh negara Mr. G. Makanya sekarang ini ada namanya RJ, kecuali memang kasus-kasus besar ya. Narkoba itu musuh negara. Narkoba kemudian ya termasuk pembunuhan ini. Tapi tidak bisa lagi kayak filosofi yang lama Mr. G. ya, Yang ya adanya benar. pemerasan pengakuan Mr. G. Ya, Itu loh Mr. G. Sudah tidak ada lagi filosofi sekarang, nggak bisa. Sekarang justru penyidik harus pinter bagaimana dia memainkan peran dia sebagai penyidik untuk membuktikan, membuat terang-menerang satu perkara ini. Ini filosofi yang sekarang Mr. G, yang sekarang ini. Sudah lagi nggak kayak dulu yang diinjak meja dengan pakai jempol kakinya, kemudian ditekan, dipukul, apalagi dipatahin Mr. G. Udah nggak laku loh Mr. G. ya ini kan nuansa baru ya. Iya. Nuansa baru yang baru diberlakukan di 2026 ya. Iya, nuansa baru, filosofi baru Mr. G. Pemerasan pengakuan jangan nggak ada lagi. Nah, masalahnya saya sudah melakukan suasana nuansa seperti ini jauh sebelumnya. Coba, artinya saya kan sudah sebelum ada perintah saya sudah laksanakan ya nggak? Itu yang benar Mr. G. Sekarang ini di era 2025, apalagi KUHP baru lahir dengan KUHP baru, terus mereka melakukan begitu. Wah, Iya, gila, saya bilang gila nih Mr. G. iya. Inilah yang kita suarakan sekarang, Mbak Maksi. Kenapa? Karena melihat ini aja dulu. Saya coba kasih ini dulu ya. Gambarkan ini dulu, Mbak Maksi. Mbak Maksi lihat video di belakang saya ini. Kalau dari sini tuh apa yang Mbak Maksi bisa lihat? Dari bahasa tubuhnya dia ini, Mr. G, minta tolong dia ini sebetulnya. Permohonan ini, tolong saya. Ini kan, ini coba lihat, Mr. G, gambar dia ini kita lihat persis seperti waktu peristiwa Peggy Setiawan ditangkap waktu itu. Ingat ya, dari videonya waktu dia ditarik. Sama, hampir sama. Coba lihat. Teriak-teriak begitu. Betul Ibu. Ya kan, Mr. si G. Peggy. Mr. G, ini jangan sampai salah kaprah ya teman-teman di bawah ini ya. Ya, Saya dengan Mr. G punya prinsip, hukum ini hitam putih-putih. Artinya salah tetap salah, benar tetap benar. ya, Tetapi teman-teman harus paham, ada namanya bukti permulaan dan bukti yang cukup Mr. G. Artinya jangan kemudian tindakan sewenang-wenang dilakukan Mr. tadi. Bukan Ya. lagi pemerasan pengakuan Mr. G. Ini Ya. ini penganiayaan pengakuan lagi. Waduh. Juga. Ini saya bilang, tolong lihat gambar ini. Artinya apa? Di satu sisi dia minta tolong, tapi di sisi yang satu dia itu berharap kau salah cepat masuk gitu loh. Iya. Ada pemaksaan. Nah, Pemerasan pengakuan. padahal dia itu siapa? Dia itu jaksa. Jadi kalau ada jaksa-jaksa ini saya himbau juga nih kepada jaksa-jaksa semua. Orang yang diduduk, orang yang dijadikan terdakwa itu dalam bunyinya memang dakwaan.
Tapi faktanya Anda juga perlu dengarkan dari mereka dong, ya nggak? Jangan pernah hanya mendengarkan dalam bahasa berita acara pemeriksaan. Maksud saya, berikan dia kesempatan untuk berbicara, biar dia menjelaskan. Kalau mau bicara aja kamu takut nih, jaksanya kan takut nih, maksudnya jangan bicara kamu di sini, kan begitu nih. Mr. G, izin. Ya, Wah, ini saya tensi naik saya nih. Ini kalau saya bilang tindakan, nah ini bagus juga Mr. Tadi saya cuma lihat sisi dari si korban ini, dia minta tolong. Ini jaksa nggak beres. Cara-cara yang dilakukan ini cara tidak benar. iya. Kenapa saya bilang? Karena saya bilang Mr. G. Hmm. Kan dia Ini dia tahu kan ada presumption of innocence Ya, atas produk apa. Nanti kan diuji di pengadilan, di persidangan maksudnya. Kan nanti uji, ngapain begini modelnya? itu Ini yang dia. saya Mr. G, ini yang saya bilang filosofi yang harusnya udah berubah Mr. G. Hmm. Kan dia pandanglah dia sebagai manusia dulu. Kalau sudah memang terbukti secara sama meyakinkan, kan bukan jaksa juga yang tentukan, majelis hakim Mr. G. Iya, maksud saya kau nuntut bolehlah nuntut. Iya, Kalau Mr. G. Kalau- dia kan punya hak untuk membela Iya, diri. maksudnya saya katakan, kalaupun mereka bikin dakwaan itu bisa karang bebas, titik, karangan itu. Pertanyaan saya Mr. G, apakah dakwaan itu laku nggak di persidangan? Yang laku itu Mr. G dijual adalah fakta-fakta persidangan. Ya, Dia mau bikin dakwaan ke 1 sampai ke 10 Mr. G, tetap aja yang menentukan adalah majelis hakim, bukan itu karangan Mr. G. ya, Dakwaan itu karangan Mr. G. Arti ini dakwaan aja belum, ini sikap perilaku tindakan sewenang-wenang kalau saya bilang ini cara-cara nggak benar. Bahkan saya bilang ini menghalalkan segala cara ini. Demikian. ya, itu benar Bang Masi. Ini yang saya omongkan tadi. Saya ini kalau Bang Masi mungkin nanti tahu kalau ada berkas saya kan, nanti tahu perkara ini kalau ditunjuk dari jadi kuasa hukum kan belajar dari berkas perkara kan. Nah, jaksa juga demikian. Ada perkara begini kan belajar dari berkas perkara. Nah, berkas perkara itu karangan siapa? Pasti karangan penyidik. Kan belum tentu juga semua yang disampaikan penyidik itu benar. Jangan ya kan? Ah, kuasa hukum berhak untuk menggali lebih dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah digali oleh penyidik. Di mana celah hukumnya? Nah, oke, jaksa juga begitu. Boleh nuntut, boleh, tapi orang ini juga punya hak untuk menjawab. Betul Mas Ferdi. Berikan keleluasaan dia untuk menjawab. Ini saya bilang ini dari gambar ini saja, saya melihat sampai begini nih bajunya dia pegang begini, ya kan? Terus ini kan dengan kekuatan penuh loh ini. Kalau dia bilang begini, kalau contoh ya foto itu kamu jalan ya, itu kan beda dengan ayo kamu jalan, kan beda ini. Mr. G, Saya melihat di sini ada pemaksaan untuk segeralah kau pergi, jangan banyak bicara gitu loh Pak Masih. Mr. G, pemaksaan dan pemerasan pengakuan. Jadi begini, Mr. G. Sekarang begini, saya mau katakan ini jaksa paling bodoh sedunia. Kenapa saya bilang begitu, Mr. G? Toh kan nanti ada ruang untuk diuji. Ya. Diuji persidangan. Saya Mr. G, juga Mr. G, kita tidak membenarkan yang salah atau membenarkan yang salah kemudian yang salah pun dibenarkan, tidak kan begitu. Prinsip kita adalah hitam putih. Tapi ini kan masih abu-abu Mr. G sebetulnya. Toh nanti ada ruang untuk diuji Mr. G. Ada apa namanya Mr. G, ada saatnya lah, nggak usah pakai gini. Ini cara-cara lama, metode-metode lama Mr. G, harusnya sudah ditinggalkan ini Mr. G, tindakan-tindakan begini Mr. G. Ya. Fair play, harusnya itu fair play. Kita main fair play saja. Iya Mr. G. Nanti kalau memang ini memang juga ada, mohon maaf nih Bang Marsi, ada juga sih atasannya jaksa ya saya bilang. Kalau jaksa ini menangani perkara harusnya itu ada bunyinya soalnya. Harus bersalah orang yang didakwa itu.
Kalau dia dibebaskan harus ada upaya. Nggak begitu sebenarnya. Kalau mau menegakkan keadilan demi pri kemanusiaan, meskipun dia sudah dakwa begitu, tetapi jaksa ini mengakui bahwa itu ternyata dakwaannya, tuntutannya keliru, dia legowo, nggak usah dimarahin. Betul, Mr. Ji. Aja. Kenapa tersangkamu bebas? Terdakwamu bebas. Kamu harus uji ini. Akhirnya ada apa ya? Emosional lah di situ, Bang Masih. Jadi emosional secara personal, Mr. Saya kebetulan kemarin saya baru 2 hari, Ya. 3 hari lalu saya dengan jaksa di salah satu kejaksaan lah. Saya bilang ke jaksa, kebetulan ibu jaksa, saya dengan ibu secara personal, kami berdua tidak ada masalah ya. Mari kita uji nih. Kita bicara hukum, berdebat hukum, argumentasi hukum, bukan pribadi. Panas boleh, tapi bukan. Oke? Saya gitu, Mr. Ji, kasarnya. Mari kita uji nih barang. Ini barang ini hitam atau putih? Kan begitu, Mr. Ji. Tapi ini kalau kita lihat, Mr. Ji, ini cara-cara lama, Mr. Ji, metode-metode lama, Mr. Ji. Ini paling bodoh sebenarnya. Ini nggak bakal, aduh kapan mau pinter ini model-model begini, Mr. Ji. Nggak, dia harus jalan-jalan ke Komal Mr. Z nih. Jadi Bang Masih ini saya kasih tahu ya. Ini Bang Masih tanggal berapa, Bang Masih? Tanggal 10 itu, Mr. Ji. 30, sorry. Itu tanggal 30 April 2026, oke? Begitu saya membaca ini, saya berapa dia? Bisa dilihat di YouTube saya, di TikTok saya bisa lihat tuh. Dan sampai sekarang itu penontonnya sudah, kalau nggak salah ini aku nggak tahu nih penontonnya berapa teman-teman. Karena tadi saya lihat itu 147.000. Bukan 100 orang loh. 147.000 followernya kalau nggak salah ya 247. Nah, saya baca lagi, ini kan tanggal 30 April nih, Pak Maksi. Ya, Tanggal 30 April kemudian baru muncul ini kan hari Sabtu. Hari Sabtu dan libur ya menurut saya ya, tapi media muncul nih. Komisi 3 desak Polri Kejagung usut kejanggalan kasus pembunuhan keluarga di Indramayu. Tanggal berapa tadi? 30 ya. tanggal 30. Ini sekarang nih tanggal 2 Mei, artinya kalau dihilangkan tuh tanggal 30-nya, 2 hari kemudian sudah sampai DPR bersuara. Ini keren kan? Keren. Jadi setelah Mr. Ji kemarin juga menyuarakan ini. Kan gitu. Ya, ini Bang Masih, selain saya menyuarakan lewat live-nya TikTok, konten-konten TikTok, ini juga ada saya siarkan secara tersendiri di channel YouTube saya. Mr. Ji, sorry. Mr. Ji, berarti kemarin itu agenda pada saat dipaksa tadi itu, dibungkam lah, itu agenda pemeriksaan terdakwa ya? Belum, saksi. Saksi, sorry. Agenda pemeriksaan saksi. Agenda pemeriksaan saksinya dia, tapi saksinya nggak datang. Oh, ya tadi Padahal itu. Tony butuh pertanyaan sudah disiapkan tuh, kenapa nggak datang? Ya. Kalau dia tidak datang, bagaimana Tony mau bertanya? Oke, gini Mr. Saya menarik ini Mr. Ji. Saya menarik poin yang tadi yang gerakan tarik paksa tadi. Artinya kan ini lagi sedang diuji tuh, Mr. Ji, di ruang persidangan. Kenapa harus model begitu gayanya? Si jaksa itu. Ini paling bodoh nih orang nih. Nah, baru lucunya ini Tony kan berdebat. Dengar nggak perdebatannya? Ini Bang Maksi, Ya. ini ada perdebatannya Bang Maksi. Jadi ketika sidang mau ditutup, sidang sudah ditutup sama hakim, jaksa tuh langsung nyamperin dia di kursinya. Tarik itu.
Habis itu Tony juga lari dari kursinya. Nah, disitulah. Tunggu dulu, ini mau bicara. Beri dan kesempatan untuk bicara. Jangan begitu dong, sampai suara-suara rame Ya, begitu. sempat lihat itu, saya sempat lihat kemarin itu. Lewat di beranda itu. Ya, nah dari pertanyaan itu, wartawan kan jadi penasaran ya nggak? Ya, ya, ya. Akhirnya berteriak. Saking ini dipaksa ke sana nih, dipaksa masuk ke dalam. Ini wartawan nanya sambil ini berjalan kan, Ya, sampai bunyi. Kau kenapa Rin? Kakiku dipatahin. Kan gitu kan teriakannya. ya, ya. Siapa yang matain? Polisi. Untuk apa Rin? Sambil jalan itu. Ya, ya. Aku disuruh ngakuin. Nah kan? Sepotongan itulah yang saya gemakan. Potongan itulah yang saya gemakan. Meskipun saya tidak bisa ngambil dari Tony, tapi kan aku punya cara. Kemudian saya tag Tony itu. Mr. G, Ya, begini Mr. G, ini andai kata lah, kalaulah memang dia itu pelakunya lah, katakanlah. Memang apa harus perlu dipatahkan dulu kakinya? loh, kalau dia pelakunya dan pasti kan ngaku dia namanya pelaku kan? Taruh dia pelaku, memang harus misalkan dia nggak ngaku, katakan dia memang dia nggak, dia pelaku misalnya, ini contoh Mr. G, katakan contoh ya. Dia betul-betul memang sebetulnya dia pelaku, cuma dia mau berbohong lah. Memang harus pakai patahin kaki, itu pertanyaan besar. Itu kesalahan besar kalau sudah di depan penyidik justru makin cacat. Iya Mr. G, Saya ya, saya kasih tahu juga kebebasan kepada teman-teman. Kalau di lapangan menghadapi pelaku yang ekstrim namanya di lapangan ya, ekstrim ya. Kalian mau lakukan apapun boleh. Tapi di lapangan ya, sampai dengan menggunakan, karena itu kita diberi kan, sampai dengan menggunakan beceng. Tapi kalau sudah di depan penyidik, tidak bisa lagi. Nah sekarang, saya tanya, misalnya nih, lukanya ini luka apa? Kalau luka tembak, misalnya, kalau luka tembak, artinya dia pada saat proses penangkapan. Tapi kalau lukanya digebuki kayu, misalnya, kayu sampai patah kakinya, berarti itu sudah di luar itu. Justru kalau ini ribut, ini bersuara, nanti akan ditanya nih, menggunakan alat apa kamu dilakukan begitu? Parah ini parah ini, Bang Maksi. Oke, berarti Mr. G, berarti KUHP ini betul-betul ditabrak KUHP-nya. Karena di KUHP kan kita tahu bersama Mr. G. Nah, iya Keterangan betul, tersangka betul. kan itu diberikan secara tanpa ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun Mr. Iya, G. iya. Ini tabrak Mr. G nih. Ya, ini pasti akan ketahuan semua nanti. Apakah pada saat pemeriksaan ini kan namanya pemeriksaan butuh pengakuan kan pemeriksaan. Didampingi nggak sama kuasa hukum yang benar-benar mendampingi loh ya. Jangan kuasa hukum yang ditunjuk tiba-tiba oke, akhirnya di pengadilan juga nggak oke itu. Waduh, kacau Mr. G. Jangan mendidih ya. Ini saya kasih tahu ya. Saya ini kan orang sudah lama di bidang-bidang begini ya. Jangankan kok cuman ini ya. Kalau di lapangan boleh. Kenapa saya katakan boleh? Mungkin ya kita bisa masih punya bahasa lah. Tersangka melakukan perlawanan, tersangka melarikan diri, tersangka membahayakan orang lain itu bisa diucapkan. Tetapi kalau sudah di depan polisi, di kantor polisi, kemudian dia mengalami cacat permanen seperti ini, justru inilah yang mungkin saya tidak terima, Bang. Maksud juga nggak terima. Mr. G,
Ya, Oke, kalau lapangan konteksnya beda betul, Mister bilang tadi. Artinya ada iya, perlawanan untuk melarikan diri itu saya sepakat. Betul sekali kita dukung gitu sama. Tapi iya. Mister Ji kalau sudah di depan Mister di depan muka penyidik, Mister Ji itu kan saya rasa pasal yang lama sudah masuk ke pasal yang KUHP yang lama juga sama dengan KUHP yang baru, Mister Ji. Yang menyatakan Mister Ji bahwa keterangan tersangka dan atau saksi diberikan tanpa tekanan, Mister G, dari pihak manapun, Mister G, siapapun juga, dalam bentuk Iya. apapun, Mister G. Ini masyarakat harus tahu, masyarakat harus tahu. Pada saat memberikan keterangan, tersangka atau saksi diberikan tanpa tekanan, Mister G. Intimidasi dari pihak manapun, betul-betul ditabrak, Mister G. Saya sudah bicara banyak tadi, Bang Maksi. Jadi, kita ini dibekali yang namanya taktik dan teknik. Taktik dan teknik untuk bertanya. Iya. Taktik dan teknik untuk berhadapan dengan orang-orang yang akan kita periksa. Kalau dengan saksi saya harus bagaimana? Kadang-kadang itu ada saksi yang peran kesaksiannya itu urgen, tapi dia nggak mau buka. Ada, ya, sepakat. Ada juga kadang-kadang tuh tersangka yang sudah dibuktikan sedemikian rupa, dia nggak mau mengaku ada, tapi caranya itu ada semua, gitu. Oke, Bagaimana itu? Bagaimana? Mister G, teknis, saya mau ulang-ulang lagi nih biar masyarakat tahu nih. Pokoknya intinya keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari pihak manapun dalam bentuk apapun, Mister Ji, ketika di depan penyidik, kecuali di lapangan. Bisa dia lawan, dia lari. Ya. Setuju banget. Tapi kalau di depan meja, Mister Ji, makanya bilang dipatahkan kaki itu di depan meja atau di luar? Dia melawan nggak? Itu pertanyaan, Bang, Mister Ji. Kan itu pertanyaan. Iya, saya bilang kalau lukanya itu kena tembak, ini kan dari kelihatan lukanya aja. Patah. Kalau lukanya itu kena tembak, itu artinya ada upaya-upaya di luar sana, Ya, sehingga menggunakan upaya itu, ya. upaya Diskresi. ya diskresi, terbatas dan terukur. Terukur ya. Ya, tetapi kalau lukanya ini luka patah gara-gara digebuk kayu, saya nggak mau bilang apa ini di depan, apalagi kalau di kantor polisi di depan penyidik, saya nggak bisa ngomong apa lagi nih, Bang Maksi. Ya kalau di depan penyidik yang dibilang tadi betul-betul orang suka bilang konoha betul-betul nih kita nih. Itu masalahnya, makanya ini harus didengarkan, ini benar nih, maka kata si DPR tadi, kejanggalan-kejanggalan ini harus betul-betul serius. Nanti akan terungkap tuh, dicuci tuh, benar-benar pada baca KUHP apa enggak itu. Nah, itu KUHP penting banget itu. Suruh baca lagi itu KUHP itu. Iya, ini ada kok tata cara kita ini diberikan keleluasaan bahwa pertanyaan ini, kita ini loh tekniknya nih, tak kasih pertanyaan ini, kita itu sudah tahu jawabannya akan kemana. Kalau tak kasih lagi pertanyaan ini, jawabannya akan ke sini. Kalau pertanyaannya kok belum terjawab, tungguin sebentar. Kasih minum kopi dia, kasih merokok dia, ingat-ingat dulu ya. Nggak perlu langsung kamu itu, kamu. Jangan. Bro, bikin kopi dulu bro. Kopi dulu bro. Ayolah. Habis itu kemana lagi? Casus. Kita friend ini, kita friend gitu. Ini sekarang Ya nggak? Mr. G, kalau zaman dulu memang ada banyak penyidik yang tidak sarjana hukum. Ya. Zaman dulu. Sekarang kan Mr. G rata-rata sarjana hukum nih Mr. Rata-rata hampir kayaknya udah semua, hampir semua lah.
Pasti Ya, itu semua. Kayaknya sekarang udah persyaratan kan penyidik harus sarjana hukum kan. ya. Artinya Mister G berarti dia sudah baca KUHP. Kalau zaman dulu bukan sarjana hukum. Zaman dulu Mister G 80-an, 70-an, 90-an. Banyak yang nggak sarjana hukum Mister G. Wajar dia nggak baca KUHP dan undang-undang nggak ngerti. Dia pakai cara lama Mister G. Tadi patah kaki. Ya, Bang Maksi, Ya, lihatlah aku. ya, Bang Maksi tahu apa ini? dasi. Oke, bukan persoalan dasinya, tapi ada di sini Bang Maksi. Wih, ya itu. Nah, itu lambangnya itu ngeri tuh Mister G. Nah, saya bilang ini teman-teman, mungkin aku nggak tahu ya kalau sekarang ini pada punya atau tidak. Ini itu kita itu mendapatkan ini tuh luar biasa teman-temanku. Ini sudah puluhan tahun di saya Bang Maksi. Artinya apa? Bang Maksi tadi bilang, dulu kita ini Bang Maksi, kita ini secara pribadi ya Bang Maksi. Bang Maksi, Ya, ini secara pribadi ya, dulu itu kita tahu kok yang namanya pengacara itu pastilah dia sarjana hukum, ya enggak? ya, pasti. Oke. Nah, bedanya yang penyidik itu belum tentu sarjana hukum. Ah, itu. Oke. Nah, saya pribadi Bang Maksi, ketika memeriksa itu, ada sarjana hukum datang itu, saya itu hormat sama sarjana hukum itu. Dari kecil saya itu saya hormat. Karena saya diajari sama dia. Saya diajari sama pengacara yang datang itu. Waktu di Makassar ya. Yang dulu ya. Nah, dari situlah saya termotivasi untuk menjadi sarjana seperti dia. Mantap tuh Mister G. Iya. Nah, karena saya merasa bahwa kalau saya tidak bisa mengimbangi pengacaranya, saya bisa disetir dong sama pengacara, ya nggak? Ya, betul. Betul sekali Mister G. Makanya saya belajar juga. Nah, sudah ini akhirnya sudahlah. Makanya saya bilang, mungkin puluhan tahun lah saya ini. Saya ceritakan nih. Saya ceritakan nih Bang Marsi. Saya di berbagai kantor polisi, tempat saya di tempat ini, yang dasi ini. Ini apa? Dari pengacara tua itu, nggak tahu lupa namanya kalau nggak salah Sa- Sabalu atau siapa namanya, pokoknya dia bilang SH begitu kan. Nah, aku banyak bertanya, begitu banyak bertanya, dapatlah ilmu, makanya ada terdorong untuk banyak belajar tentang hukum. Mandiri nih, mandiri bukan disekolahkan sama ini enggak. Iya, institusi Nah, dari situlah mungkin ya di antara angkatan saya itu mungkin ya saya lah yang melejit lah. makanya Mister G, saya lihat Mister G memang sudah pinter. Jadi bisa membaca situasi, kemudian memahami keadaan sehingga Mister G ya udah putuskan mandiri walaupun mandiri sekolah. Karena Mister G mau pinter. Iya, Artinya sudah modern. Mister G begini. Apalagi ini kejadian di 2025 Mister G. Luar biasa nih. Saya pikir hampir sudah nggak ada deh saya lihat penyidik sarjana hukum rata-rata. Karena kita juga kan ada pernah sekolah bareng juga dengan mereka kok. Teman-teman ini sekolah bareng lah dengan mereka. iya. Kan gitu Mister G. Ketemu lah apa di S1, S2 kita ketemu mereka kok. Nah kalaulah itu sudah belajar, udah sekolah Mister G, kenapa? Kalau memang ini benar ya, ini kan masih keterangan sepihak lah ya. Kalau yang benar si yang foto ini ya, betul-betul dipatahin. Ini, aduh, rusak Mister G. Kalau benar, yang diucapkan dia itu kan, dipatahin kan Mister G kan? Iya, Kalau lah benar ini Mister G benar-benar bobrok ini Mister G. Kalau benar ya, ini saya garis bawah ya Mister G. Kalau benar keterangan si orang ini, anak ini, dipatahin oleh polisi,
sengaja. Waduh, hancur, hancur Ya. ini, Mas Terji. Saya berharap ini, Makanya, ya, makanya saya bilang sama Tony, walaupun saya tidak secara langsung, tapi saya mengatakan di dalam saya mengatakan, Tony, kalau memang meyakini bahwa dia bukan pelakunya, tunjukkan fakta dan bukti. Jangan hanya dia sendiri mengatakan saya bukan pelakunya, kaki saya dipatahin, tapi nggak ada apa namanya bukti lain yang mendukung. Contoh keberadaan pada saat kejadian. Adakah dia di tempat itu atau dia di tempat lain? Kalau dia ada di tempat lain dan ada orang lain yang menyaksikan dia ada di situ, sudah aman itu. kayak Peggy Setiawan, Mr. G. Persis. Pas dia di Bandung, TKP di hari yang sama, jam yang sama, tanggal yang sama, dia berada di Bandung, TKP yang berbeda. Ya, Ini kalau sampai terjadi seperti itu, selesai di barang ini, Mr. G. Tapi saya mau katakan, Mr. G, kalaulah memang dia itu betul-betul pelaku, kalau dia sudah di depan mata, sudah nggak berdaya, berarti kan sudah di ruangan. Kok ngapain dipatahin kaki, Mr. G? Itu loh, Mr. G. Ini kalau benar ya keterangan si yang di foto ini ya. Waduh, ya. Karena ada ilmunya itu. Ada ilmunya itu Bang Masih. Menetapkan orang sebagai tersangka, pelaku, itu eh, dasarnya apa? Dasarnya bukti, dasarnya keterangan saksi, dasarnya apa namanya pengakuan. Nah kalau dia ini sekarang nih ya, mohon maaf ya, kalau dia nggak ngaku, tapi polisi itu punya buktinya, polisi itu punya saksinya, polisi punya alat bukti, mau ngaku, mau ngaku atau tidak, dia tetap pelakunya. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan pengakuan. woi cakep, cakep, Mister. Jadi memang ini perlu yang nonton ini perlu paham. Tanpa pengakuan itu bisa. Tanpa pengakuan seseorang ini lewat Mister G bilang tadi bukti-bukti lain tidak perlu. Makanya pengakuan ini udah nggak jadi barang penting lagi, Mister G, sebetulnya pengakuan tersangka ini sudah nggak jadi barang penting lagi karena penyidik sudah semakin pintar. Tapi yang saya sorot tadi, Mister G, kalaulah benar ini keterangan dia bahwa itu dipatahin, Mister G, walaupun dia tersangka juga, apalagi dipatahin di dalam ruangan kantor polisi, mati, Mister G. Melampaui batas kewenangan namanya. Apalagi sampai cacat seumur hidup. Ini kalau mungkin Bang Maksi jadi pengacaranya dia, saya ajarin itu. Gugat itu, tuntut itu. Rugi itu cacat seumur hidup ya. Ya, Mister G. Apa? Apalagi kalau bukan dia pelakunya. Saya keras kepala untuk membela dia, Mister G. Oh iya, makanya Tony itu harus disuprot ini. Tony harus disuprot. Betul, sepakat. Itu. Teman-teman nggak usah saya terjemahkan. Teman-teman semua ini nggak perlu saya bercerita, tapi teman-teman lihat saja sendiri. Ini baru foto. Videonya itu lebih parah lagi, Pak Masih. Teman-teman ini dari foto aja nih sudah bisa apa namanya menceritakan nih. Dari foto saja ini sudah tahu ceritanya. Nah, tadi bilangnya persis. Siapa tadi tuh? Hah? Peggy Setiawan. Nah, persis Peggy Setiawan. Ini artinya apa ini? Ya kan? Jadi teman-teman, dari gambar saja kita bisa memaknai ya teman-teman ya. Bisa memberikan makna ini gambar apa, sedang bahagiakah, sedang sedihkah, sedang butuh apakah. Dari gambarnya saja. Kalau saya melihat ini dari tangan ini ke sini nih, ada lagi yang saya lingkari tuh Bang Masih coba. Ngerebut mic.
ngerebut mic. Iya. Mic yang dipakai sama dia baru kan namanya sidang itu kan pakai pakai mic tuh itu. Hmm. Nah, dia mau ngomong itu langsung dicabut sama tapi si Tony itu halang-halangi. Bang Maksi. Itu videonya ada. Ya, saya akan cari gambarnya nanti saya tayangkan. Nanti maknanya apa kan teman-teman pandai kalau begini. Bang Masih dengan cara seperti ini Bang Masih coba ini tangannya dia menggenggam erat kemudian ini dorongan bahu dan sikunya ke badan. Ini kan artinya ayo kamu segera masuk kan begitu Bang Masih. Waduh. Silahkan. Tapi Mr. Ji sudah bagus tadi. Kalau Mr. di tanggal 2 ini sudah direspon oleh Komisi 3, semoga ini akan terungkap secara terang-benderang. Kalau anak ini betul-betul dia bukan pelakunya, Mr. Ji terbukti nanti. Wow. Pak Presiden ini harus menyatakan sikap nih. Agar supaya Mr. Ji, kasihan anak orang-orang miskin Mr. Ji, orang susah nih Mr. Ji, gini Mr. Ji. Coba kalau dia orang anak penguasa Mr. Ji, pertanyaannya, kalau dia anak penguasa, anak konglomerat Mr. Ji, digituin nggak? Dipatahin nggak kakinya Mr. Ji? Ya, ini saya kasih nih. Nih saya kasih. Silakan nanti teman-teman artikan sendiri. Orang lagi mau bicara, mic-nya dipegang. Kalau responnya itu memang tujuan kita, Bang Masih. Makanya kan ada cara untuk mengungkapkan sesuatu itu dengan tagline kan, Bang Masih. Makanya kalau teman-teman mau up itu, mau up sesuatu, tagnya ke situ aja, nggak jangan kemana-mana. Misalnya kalau ke pengacara ya, tag pengacara semua nggak apa-apa. Namanya juga kita memberitahu. Bang Maksi mungkin nggak percaya ini, mana sih? Oh, bentar ya. Bang Maksi, Bang Maksi lihat ini ada dua tangan di satu tangannya orang ini Bang Maksi. Oh iya Mr. Ji. Iya betul. Yang satu tangan itu ada di tangan, yang satu tangan ada di mic, Iya. ya kan? Itu jaksa ya Mr. Ji. Nggak tahu nih, mungkin jaksanya mungkin. Dari sini saja kita sudah tahu mananya Bang Maksi. Yang saya lebih senang ini. Ini berita bagus sebenarnya. Mantap mantap itu. Berita, berita bagus. Tetapi Bang Maksi harus tahu dulu sebenarnya apa yang saya inginkan sebenarnya. Akan bahas apa ini Bang Maksi? Nah, tadinya itu Bang Maksi ada juga yang bagus lagi. Tapi saya lebih cenderung ke sini. Ini. Ini Bang Maksi memaknai ini Bang Maksi mungkin ini temannya Bang Maksi kan?
Waduh, itu teman kau tuh. Yang sebelah yang kali. Ya, ini sebenarnya nih bagus. Kuasa hukum Nikita Mirzani sebut Reza Gladys hadirkan saksi palsu. Sekarang saya tanya Bang Maksi, siapa yang berhak menentukan bahwa saksi itu palsu atau tidak palsu? Mungkin pengacara lah Mr. Ji. Hah? Nggak mungkin pengacara lah. Nah, menyebut itu tuh juga waspada. Karena kalau hakim sudah memerintahkan bahwa kesaksian yang dihadirkan adalah kesaksian palsu, itu pidana. Tapi kalau ini ya ini nanti kita belajar lah ini yang begini-begini nih. Gitu. Sebenarnya ini tadi saya mau ini yang mana yang saya mau bahas, tapi ada sore ini muncul dari DPR RI. Wah, ini lebih penting ini Bang Maksi. Gitu Bang Maksi. Tapi bagus tuh Mr. Ji. Pengacara canggih tuh, paling canggih tuh. Aduh, saya itu Bang Maksi tidak akan berkembang. Dia perkaranya yaitu itu aja itu. Kenapa? Karena ada kesalahan berpikir di awal. Jadi kalau kesalahan berpikir di awal ya cenderungnya ke situ terus Bang Masi. Jadi loh Bang Masi, ini tak kasih rumusan Bang Masi. Kemarin sudah saya ngomong. Sebagai advokat senior. Bang Masi, itu yang ngomong Bang Masi. Ini aku mumpuk baru ingat dia Bang Masi ya. Itu yang ngomong bilang saya selama jadi pengacara saya tidak pernah kalah. Bang Masi. Ya. Itu dia jadi kuasa dari penasihat hukum kasus Subang. Oh gitu. Divonis 20 tahun penjara. Bukan pengacara, Mr. Ji. Ya. Dewa aja tidak mengatakan begitu, tidak pernah kalah. Pengacara Dewa tidak pernah saya mengatakan itu. Wih, dia bilang 100% kok nggak tahu itu ada yang namanya validasi ya biarin aja. Itu namanya Mr. Ji. Kalau nggak pernah kalah, menang terus. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Gitu aja. Iya, makanya nih saya menghimbau teman-teman para advokat itu janganlah nafsu untuk menang itu harus bebas, tidak begitu. Menang itu Mr. Ji. harus bebas. Orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu itu sudah kemenangan itu. Mr. Ji, Ya, saya katakan tadi Mr. Ji, kalau saya sudah menganut begitu memenangkan semua perkara Mr. Ji, maka saya akan mengambil tindakan secara segala cara Mr. Ji, iya, menghalalkan segala cara. Udah kalau gitu saya sudah mengatakan menang terus. iya, Mr. Ji, itu sesat Mr. Ji kalau saya bilang. Sesat saya bilang. Kenapa sesat? iya, Orang nggak akan bertobat Mr. Ji. Orang yang salah dibenarkan kok. iya. Ya Yang salah sampai dibenarkan. sekarang kan, ngomongnya begitu. Yang Nah ada saya nggak bisa berhadapan-hadapan dengan orang seperti itu, nggak bisa. Udahlah kau ambil aja, kau menang, kau mendapat juaranya. yang nggak akan bertobat manusia Mr. Ji. Cakep juga sih memang kalau menang terus sih. Saya rasa setiap orang yang bersalah datang aja ke pengacara itu kalau gitu. Tapi kan Sampai sekarang itu pandangannya masih ada kan? Aku nggak tahu ya, aku dapat dari mana. Aku dapat mungkin dari WA ya, ada yang WA saya. Dia pandangannya untuk Mr. Ji, berarti kalau sayang berarti Sambo nggak pakai pengacara itu ya, Sambo dengan si Teddy Minahasa ya. Contoh, yang Jenderal Teddy Minahasa kenapa pakai Hotman Paris ya? Pakai pengacara itu aja yang tidak pernah kalah itu, menang terus. Pasti iya. menang berarti. Nah, kalau itu Hotman Paris, dia menyadari bahwa saya ini advokat. Advokat itu kalah menang itu hal biasa dalam ini. Iya. Nah, seumur hidup kan itu. Iya, berarti begini bisa juga dia mengatakan nih, kalau Nikita Mirzani saya yang tangani pasti menang.
Nah, repot lagi nih, nggak jauh beda dengan bebas. Pasti Pernah? bebas. Udah Iya kan? satu frekuensi udah. Iya sudah itu frekuensinya, itu sudah. Oh, ya udah. Saya mau belajar, Mister Ji. Saya mau pengen belajar, Mister Ji. Jujur, kebetulan saya punya kasus di pengadilan ini ada 4 kasus Ya, masih berjalan. Saya mau pengen menang. Saya mau belajar sama siapa ya pengacaranya itu ya. Saya mau belajar sama dia. ini Pengen loh. belajar. Jadi kita harus menyadari ukuran menangnya seorang advokat itu membuka kebenaran sehingga hakim itu luluh gitu loh Bang Mosi. Mister Ji, ini sharing Mister Ji. Saya kebetulan biar teman-teman juga di bawah. Siapa dulu nih? Siapa dulu dia ada orientur nih, ajak bicara dulu ah. Nanti dia Orientur udah tadi saya udah sapa dia sama Orientur dari awal biar dia. enggak, dia ngantuk nanti. Tanya dulu kasus Pekanbaru bagaimana? Beneran Bang Maksi tadi nyapa kok nggak denger. Waduh, tadi aku nyapa tadi. Waduh, ini Berarti aku tidur nggak? aku pikir jangan-jangan Borin kayaknya sentimen sama aku nih. Wah, saya somasi nih kalau gini. Enggak. Jangan dulu. Saya udah mau konsep somasi tadi. Siap-siap. Minimal Aku 5 baru poin lah. bangun loh. Waduh, saya berarti tadi udah salah berpikir saya tadi. Negatif tinggi. Dari tadi Mister J baru buka live aku loh yang nemenin lo Bang. Oh gitu. Makanya tadi saya juga Udah. lihat ada Mister G, Iya, ada udah Mbak Orin, ada Mbak Dien, ada Mbak Maya, ada Cantika. Makanya saya langsung naik. Saya nggak berani kalau Mister G sudah perintahkan. Walaupun Mister G belum pernah kasih envelope saya di kasus yang lama, yang ada bagan itu loh. Tahu nggak ada kita yang dikasih amplop dah. Mister G belum kasih ke saya, nggak bagi-bagi gitu loh. Mbak Orin, Ya, Nggak ada dibagi. sampai nanti saya akan nanti akan saya kirimkan amplop kosong ya. Mbak Orin, ini Iya, perlu Bang. tahu ini. Saya sampai ketemu fisik dengan Mister G, ketemu fisik. Saya tunggu ada sejam lebih kita ketemu, envelope juga mau nyebrang ke saya. Fisik ketemunya. Apalagi yang jauh ya, yang ada yang udah minta alamat tuh nggak ada dikirim-kirim tuh apa-apa. Justru itu saya langsung ketemu. Saya dengar Mister G datang Jakarta, saya langsung merapat nih. Walaupun saya ada sibuk, saya merapat. Jadi biar ketemu fisik, saya tunggu nggak nyebrang itu envelope. Astaga, Mister Jengkol siapa sih ini? Mister G, aduh egois juga Mister G. Ya saya percaya Mbak Orin, saya percaya ada yang bilang kan, Mister G itu dibayar, disogok sama pihak Reject Lady. Saya langsung wah, berarti dapat dong saya ini. Tanya dong dulu berapa dia mampu sogok saya. Oke, saya ucapkan dulu selamat malam Bu Maya. Selamat malam, Pak Eh, Zi, di sana Mbak Orin, Cantika Love, Jeng Dian, and Abangku Maksi. Iya. Kemarin aku follow Abang Maksi. Oh siap, terima kasih Bu Maya. di follow balik belum Bu? Aku belum lihat. Mister Itu pasti G, belum Bu. Belum Bu Mister G. pasti. Karena dia itu lupa biasa itu Bu. Mister G, saya kalau udah di follow orang, saya pasti follow balik demi menghormati dan menghargai apalagi seorang wanita, Mister G. Pasti itu Mister G. Bagus. Siap. Saya mudah kalau saya lupa. Karena aku tuh gini ya, Pak Z itu dia takut kalau yang follow dia itu buzzer. Makanya aku waktu pertama kali masuk ke Pak Z langsung inbox, takut di-delete sama dia. Enggak, Bu. Soalnya dia suka ngapus-ngapusin orang yang nggak ada followernya. Ya, saya itu Bu bukan karena tidak mau follow orang-orang yang masih kosong-kosong itu enggak. Saya hanya mengatakan bahwa kalau dia tappingannya tidak bagus. Misalnya tappingan yang tidak bagus di prot itu nggak bagus. Jadi saya nggak bisa follow. Dan saya anggap orang-orang begitu nggak perlu lagi dikasih tahu. Siapapun Iya, kita itu nggak perlu dikasih tahu, nggak akan mempan.
Gitu loh. Iya, betul-betul Pak Zi. Makanya aku takut. Aku nggak pernah komen. Cuman aku kalau misalnya masuk ke live-nya Pak Zi ini aku bisa dihalau nih. Nah, untungnya Ibu, Followerku zero soalnya. untungnya Ibu kasih tahu saya bilang, Pak Zi, saya bukan buzzer, saya penggemar Pak Zi. Wah, langsung saya cari nih. Nah, DM Betul, saya kalau memang benar kan begitu toh? betul Pak, betul Pak. Oke, katanya kemarin ada cerita bahwa ada sesuatu yang disampaikan sama suami, terus suami ketawa-ketawa, bener? Betul. Pak Zi bikin video. Ya, Bikin video terus saya nonton terus saya bagikan ke keluargaku. Mereka pada tanya siapa itu Pak Zi gitu. Oh ini pokoknya orang hebat lah. Pokoknya kita harus support suprot, iya suprot. Ya, gitu. Suamiku bilang ya, ngomong-ngomong apa di video itu? Ya tak jelasin gitu. Ngono loh Pak. ya, karena tuh di situ tuh banyak banyak kotak-kotak, makanya saya tutup. Karena Ibu ini saya lihat ini gambarnya kucing, saya carilah kucing yang makan.